Selamat pagi dan kembali lagi bersama Ray Kren. Mari kita bahas market. Harga emas sekarang berada di 2034 ya. Dan data AS yang optimis yang memberikan sedikit mendukungan terhadap dolar ya. Karena semalam sepanjang news penjual rumah meningkat, konsumen juga meningkat ya. Jadi emas ada di kita tekan ya, cuman ya turunnya masih terbatas ya karena sentimen The Fed turun suku bunga lebih awal mendorong dia bertahan ya. Makanya emas ini mau turun masih belum bisa. Jadi ikan besar akan melihat data hari malam ini atau Jumat, hari ini Kamis ya. Jadi kita akan kombinasi lihat ya. Jadi akan melihat malam ini ya, di sini ada tingkat pertumbuhan PDB ya. Jadi mereka lamar akan 5,2%. Kalau dia angkanya di atas 52 atau 5,2, artinya kekuatan ekonomi masih kuat. Jadi kalau dibandingkan ekonominya pertumbuhan yang kuat, jadi suku bunga masih bisa bertahan ya. Dan juga ada klaim pengangguran ya. Kalau masih ketat berarti masih aman ya. Jadi kalau hasilnya ini dia positif, emas ada potensi akan turun ya. Jadi The bisa bertahan suku bunga dengan yang tinggi. Jadi tidak ada namanya resesi ya, selagi inflasinya masih belum mencapai target, jadi mereka lebih lega ya. Jadi mereka masih punya PD untuk bertahan lagi di situ. Dan juga hari Jumat ada news ya untuk PCE ya. Ini ukuran The Fed ya. Mereka akan mengambil data ini untuk ya asumsi apakah inflasinya mulai mau naik atau tetap bertahan atau mulai berkurang di situ. Cuma saya tidak ngerti ya cara kombinasinya gimana. Oke. Dan untuk emas penutupan semalam tetap kekuatan momentum buy. Artinya masih ada yang nahan. Masih ada yang nahan di bawah, jadi turunnya masih lama. Dan juga bahwa masih ada demand, juga ada trend line support ini ya, ke atas itu masih bertahan. Jadi ini masih mendorong mau naik ke atas ya. Jika selama belum news, jika ya dari sekarang mulai kalau dia mulai uji atas lagi, sekarang kelihatannya dia mau uji lagi ya supply 2048 ini mau uji sekali lagi kayak nih. Kalau dia naik di sini ada potensi kuat dan trend line ini masih valid dan menahan atau masih mau bentuk pola segitiga ini. Kalau dia masih bentuk, dia akan naik, retest dulu, dia akan turun lagi ya di sini ya. Jadi kalau udah lihat ini 1 1 2 3 1 2 3 4 ya. Jadi ini ada saatnya antara dia mau pecah atas atau bawah di situ. Nah, kalau dia pecah atas, dites dia akan naik. Kalau dia pecah bawah, ya kalau dia turun pas di saat newsnya, momentum newsnya ya. Jadi pas dia akan turun. Kalau dia hasilnya positif untuk dolar, dia akan turun. Ya, sebelahnya kalau dia naik, retest dia naik tinggi. Jadi dia akan pecah salah satunya. Jadi saya coba cek apakah hari ini akan ada namanya pecah ya, pecah support atau resisten gitu ya. Kalau lihat masih belum sih ya, masih belum kelihatan. Masih posisinya tertahan lagi. Belum. Salah nih daily ya.
Cepat pecah rendah. Oke, berpecah. Jadi dia lah dalam malam ini sama besok ya, selama harga belum penutupan momentum seller, berarti belum bisa sell long. Ini hanya kalau dia sentuh dia turun itu ambil sell scalping ya. Oke, ya harap malam ini bisa ada perubahan momentum share. Kalau dia malam ini penutupan seller, jadi hari Jumat udah boleh cari sell di situ ya. Tapi sementara kasih naik dulu ya, kasih naik dulu supaya bisa sell lebih tinggi ya. Ya pelan-pelan naik sampai mendekati news ya, baru dia bisa turun lebih dalam di situ ya. Naik pelan-pelan ya, pelan-pelan setelah news baru dia drop. Gitu belum bagus ya kalau. Oke. Jam berapa newsnya? Jadi di sini ada 22 berarti jam 8.30 ya. Oke, 8.30 ada news. Harapnya positif jadi emas bisa drop ya. Main taut tinggi pun agak malas ya. Oke. Jadi kasih naik dulu. Harap malam ini bisa penutupan momentum share. Jadi artinya trennya sudah, intraday-nya sudah ganti bearish ya. Oke, tetap hati-hati. Selanjutnya untuk minyak, oke. Minyak sudah koreksi naik lagi ya. Jadi ini ada tangga untuk naik high low ya, naik makin tinggi. Dan pada akhirnya sudah di breakout ya, yang harga seimbang. Habis itu dia sempat retest level selanjutnya 75 ya, sempat di retest dan ada bisa mendekati tapi belum tutup karena masih butuh sentimennya untuk mendorong ya. Kalau secara fundamental bahwa minyak ini sementara bullish ya, karena penutupannya momentum masih kuat buy ya. Dan ada berita bahwa Laut Merah banyak perusahaan semua ganti rute ya, karena takut kena serangan ya. Jadi semua pindah. Terus kalau pindah rute biayanya mungkin akan meningkat ya, biaya meningkat. Jadi inflasi pasti akan meningkat di situ. Tapi pasar sudah siap di situ. Dan saya melihat bahwa H4 ini lumayan naik terus ya. Apakah dia sudah oversold, apakah dia butuh koreksi atau belum ya. Jadi kalau saya dia turun ya, saya sih kalau dia hari ini saya lihat memang dia momentum banyak, cuma dia butuh koreksi dulu ke bawah ya. Entah angka berapa dia akan mulai reaksi situ. Karena ini dia sudah di bawah harga balance ya, jadi dia perlu bawa dulu ya, istirahat dulu ke bawah, isi muatan, naik lagi bertinggi ya. Kalau dia nggak jadi, kalau dia makin turun ya bahaya, berarti ada sentimen yang mendorong dia lebih turun ya. Ya kalau teknika masih ada kekuatan baik, kalau dia turun ke 72 ada potensi bisa baik lagi. Jadi semua tergantung malam ya. Selanjutnya untuk Nasdaq. Oke, Nasdaq malam kemarin dia tutup ya sangat dalam ya. Sekarang aku bangun langsung tajam gitu ya. Di sekitar jam 2-an ya, tiba-tiba ini. Jadi kalau lihat daily ini memang Nasdaq sudah ada namanya bearish engulfing ya. Ini kalau saya perkirakan ini mungkin asik take profit ya. Jadi udah pada take profit semua. Ya harap memang di saat take profit, jadi harap ikan besar sudah stop membainya, jadi waktunya cari harga murah untuk buy lagi ya. Atau sudah selesai, jadi mereka untuk cari selesai ke bawah atau cari harga murah untuk buy lagi untuk TP selanjutnya ya. Ya semoga bisa turun lagi ke 15.000 lagi ya kan, 15.000 atau berapa, 16.000 gitu ya. Oke. 16.000, 15.000 gitu. Jadi ini udah habis engulfing ya.
Jadi malam ini kalau dia penutupan seller, artinya kekuatan sell sudah menduduki ranking pertama. Ya, jadi akan continue sell di situ. Dia saja bisa cari sell. Ya. Oke, sudah selesai momentum buy ya. Terus selanjutnya untuk apa? Bitcoin, oke. Bitcoin semalam tutup masih momentum buy, masih kekuatan buy lagi ya. Ini belum ganti-ganti kemarin ya. Ya, tetap bull ya. Kalau lihat dari pola segitiga ini, Bitcoin masih belum bisa breakout ya. Jadi ini kalau dia naik, dia ada potensi dia akan koreksi lagi dia. 1 2 2 titik aja, 1 2 3 titik. Tapi ini kayak 4 titik ya. Kalau ini dia ke sini ya, ini 3 4 1 2 3 4 ke 4, kalau dia naik ada potensi bisa naik tinggi. Ya di sini pertahanan terakhir ya, kalau sampai dia pecah, dan di sini ada support ya. Jadi kalau dia pecah di bawah 40 ya bahaya, bisa makin dalam nih ya. Ya, untuk sementara Bitcoin ini pasar kripto lebih ke event ya. Banyak yang serok-serok ya, karena ya memprediksi bahwa suku bunga akan turun ya, jadi Bitcoin bisa naik ya. Tapi hati-hati, skenario nya ya, tapi yang main, jadi hati-hati, kuncinya ada di tangan mereka. Karena sudah mau masuk pemilu tahun 2024 November ya di Amerika. Jadi mereka udah mulai drama-drama. Oke, apalagi kita bahas, kayaknya nggak ada lagi. Oke, semoga bermanfaat dan bye.